Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita mulai. Silakan yang ada bukunya berdua itu, yang ada bukunya berdua, jangan ngumpul di situ. Ada sambung Mas. 4, duduk situ. Cepat yang ujung situ ke situ. Cukup. Oh kayak gitu, itu pindah aja ke situ. Arif pindah ke situ. Oh situ nggak ada mejanya tadi. Iya loh. Muat, situ muat. Cepat biar nggak main-main. Mati loh. Cepat, mau pindah nggak? Nggak mau. Kalau mau ke situ, kalau nggak usah. Jangan ke Ustaz. Ini 3 jam pula kita. 1 jam dulu, Iya. Istirahat pun nggak ada jajan. Hah? Ya. Kita lihat di sini. Kita karena kemarin gak ada yang dengerin, kita ulang pembahasannya. Silahkan buka halaman buka halaman 23. Itulah ke belakang. Udah buka halaman 23. Kemarin Ustaz udah bahas tentang ini, kita belajar apa? Apa beda fikih sama tarikh fikih? Iya, kita belajar tarikh fikih. Ya, kalau tarikh itu sejarah kan. Kalau belajar tarikh berarti tentang sejarah Islam. Kalau ini tarikh fikih sejarah apa? Sejarah fikih. Ya, perkembangan fikih. Jadi kita belajar tentang perkembangan fikih dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman kita sekarang. Ya, itu dia. Apa sih keuntungan belajar tarikh fikih ini? Sebenarnya untuk mengenal tentang ulama-ulama saja ya. Ulama-ulama dari zaman sahabat, tabi'in dan seterusnya ya. Hah? Ya penting. Tapi kita kalau misalkan sekarang jenjang SMA itu mengetahuinya secara global saja, nggak harus terperinci ya. Kecuali kalau yang mau meneruskan dari nanti kuliah ya. Siapa yang meneruskan ke ilmu syar'i? Angkat tangan. Alif? Mau kemana? Coba mau kemana? Nggak mau ke umum. Umum pun boleh kan? Yang Ya. mau target jauh, Iya, targetnya mau kemana nanti habis lulus? mau ke Madinah. Mau kemana? USU? Kemarin udah usah tanya ya, Umar sama ini yang datang ya. Sana ITB lah. Bandung Oh, ITB. Ilmu apa? Ilmu apa? Belum kepikiran. Ya. Umar, umum ya? Umum. Mau ke umum kemarin ya? Belakangnya? Kemarin datang juga? Oh, ya. Kemarin itu belakangnya? Siapa namanya? Yang betul. Iya betul. Kemarin bukan itu namanya. Ananda. Siapa? Ananda. Ya Ananda kemarin. Ustaz tahunya Ananda. Coba mau kemana? Mau ke syar'i apa ke umum? Jadi yang syar'i belum ada. Saimin. Hah? Coba Usaimin. Mau ke umum apa syar'i?
Kemana? Pancabundi. Ya. Ya belum ada yang ke sana ya, Muat? Anak mau umum. Ya. Sampingnya. Kemarin datang? Kemarin datang? Yang pertemuan sama Ustadz? Datang ya? Oh ini gelombang kemarin ya? Yang ini 1, 2, 3. Enggak, ini kan harusnya gelombang kemarin kan? Yang Ustadz masuk juga kan? Berarti kok ada yang belum datang kemarin? Nggak datang, tapi dari gelombang. Iya. Oh, pindah. Bisa kayak gitu? Tapi udah dapat izin dah. Oh gitu. Kalau di rumah kan dengar belum ada. Iya. Setelahnya. Nanti di rumah ini. Setelahnya umum setelahnya, antum? Umum juga. Nggak ada yang kesana ya. Jadi ini kita sekedar tahu aja. Silahkan, udah dibuka halaman 23. Jadi kita mengetahui dulu tentang fikih, ya. Fikih itu secara bahasa adalah kemarin sudah kita bahas, ya, al-fahmu. Fahmu itu adalah pemahaman. Jadi kalau belajar fikih, pemahaman. Contohnya fikih apa? Ilmu tentang sholat, itu semua itu tentang pemahaman. Adapun secara istilah itu ilmun bi ahkami syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah, yaitu ilmu tentang suatu syariat yang diamalkan, itu dia fikih. Ya, ini yang membedakannya dari akidah. Jadi apa bedanya fikih sama akidah? Akidah itu akidah. Fikih itu bisa diamalkan. Kalau akidah Itu kepercayaan. tidak ada diamalkan, akan tapi Yakinkan. diyakini. Itu dia bedanya, ya. Nah, adapun fikih ini dia dengan dalil-dalil yang tafsil. Ya, maka kita sekarang belajar tentang tarikh fikih Islam, itu tentang sejarah perkembangan fikih dari sebelum Nabi Muhammad lahir sampai Nabi Muhammad, kemudian sampai meninggal Nabi Muhammad, kemudian sampai zaman kita sekarang. Tapi bedanya sama sirah, kalau sirah kan lebih kepada ceritanya. Kalau ini kepada ilmu fikihnya saja, ilmu fikih. Jadi di sini banyak ngapal-ngapal tentang nama orang. Ya, mau nggak mau kalian pasti bosen. Berarti nggak kalah penting ya. Ya penting juga kalau yang mau mendalami ini. Tapi kok jenjang SMA ini sekedar tahu aja dulu ya. Kalau dipaksain pusing pula. Ya kemarin kita udah bahas tentang perbedaan antara fikih dan usul fikih. Buka halaman udah istirahat? Hah? Jam berapa istirahat? Jam 9:10. Belum lagi dimulai, udah istirahat ya? 10:05. Sedikit lagi. Ya. Lihat di sini kemarin kita telah membahas tentang tarikh fikih, kemudian kita buka halaman 27. Ya, sekarang 27. Yang 23 ini sudah kita pelajari di pertemuan pertama itu. Jadi ini cuman global saja. Diulang. Ya, lihat dulu. Lihat dulu halaman 24. 24. Buka halaman 24, di situ ada perbedaan antara fikih dan usul fikih. Apa saja perbedaannya? Bahwasanya fikih itu dia menggunakan dalil-dalil terperinci. Ya, jadi kok dalil tentang warisan, tentang sholat, tata cara sholat, tata wudu itu masuknya kemana? Fikih apa usul fikih? Fikih. Ke fikih ya, secara yang terperinci. Usul fikih belum belajar kan? Nanti belajar di kelas 12. Adapun usul fikih dia menggunakan dalil-dalil yang umum ya, secara global. Contohnya la dororo walad dirar. Kemarin dosen sebutkan juga. Apa artinya? Tidak boleh menyakiti
diri sendiri dan menyakiti orang lain. Nah, itu dalil secara umum. Nah, maka masuk di sana ilmu usul fikih. Ya, contohnya dari dalil itu kita dapat mengetahui bahwasanya rokok itu haram. Ada nggak dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah rokok itu haram? Ada nggak dalilnya? Nggak tahu saat itu anu aja nih saat serius. Rokok itu haram apa enggak? Haram. Ya. Ada yang bilang makruh. Ya, itu kalau memang suka rokok pasti bilangnya makruh. Ya. Tapi kalau misalnya nggak suka dia bilangnya haram. Itu namanya nafsu. Ya, ingin memboleh-bolehkan. Itu dia. Lihat. Nah, jadi ada nggak dalilnya rokok itu haram di dalam Al-Quran dan hadis? Nggak ada. Dari mana kita tahu dia haram? Dari dalil la dororo walat diron. Nah, rokok itu jelas dia menyakiti. Indomie menyakiti diri sendiri nggak? Indomie. Kalau kita makan nanti bisa kanker, bisa kok kebanyakan. Ya, itu kalau berlebihan. Tapi kalau rokok mau berlebihan nggak berlebihan dia tetap bikin apa? Gangguan janin, apa aja tuh tulisannya? Kanker paru-paru dan seterusnya. Itu dia. Kemudian kita buka halaman 27. Ya. Kita agak cepat. Iyalah kayak gitu dia. Udah kita bahas kemarin ini. Intinya kayak gitu. Lihat halaman 27. Ya, bahwasanya ini apa itu ahamiyatul fikih Islam wa mumayyizatuhu. Keutamaan fikih Islam dan karakteristiknya. Jadi fikih Islam ini mempunyai karakteristik tersendiri. Sebagaimana lihat halaman 28. Halaman 28. Ya, ada 5 di situ mu'alif menyebutkan 5 keutamaan ilmu fikih daripada ilmu yang lain. Coba yang pertama, siapa yang mau baca? Bisa baca gundul. Coba, Torik. Yang mana? Nomor 1. Ini satu langsung. Wahid awal. Annahu man indallahi tabaraka Min indillah. min indillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, udah. Yaitu yang pertama bahwasanya ilmu fikih itu keutamanya adalah dia ada ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti ilmu nahwu, shorof, kemudian balaghah, kemudian yang lain ilmu-ilmu umum. Akan tapi fikih, akidah, tafsir itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ilmu dari Allah? Karena fikih itu yang menurunkan hukumnya adalah Allah. Seperti misalkan Allah menurunkan hukum tentang warisan. Nah, kita mempelajari ilmu warisan itu adalah ilmu dari Allah. Tata wudhu itu semua ilmu dari Allah. Paham ya? Yang kedua baca siapa? Yang lain. Coba Umar. Yang kedua. Kedua langsung. Sulukiyah wal ibadat. Terus sampai titik. Al-mahdoh wan nawahi ya, sebelum kita jelaskan sedikit. Yang kedua, keutamaan fikih adalah bahwasanya ilmu fikih ini mencakup semua kehidupan manusia, dari sisi dia ibadahnya, ya, kemudian dari sisi pernikahannya, dari sisi muamalahnya, sosial, ekonomi, ya, jual beli, ya, berniaga, semuanya dicakup oleh ilmu fikih itu, ya. Berbeda kalau akidah itu cuma keyakinan saja, tapi kalau ilmu fikih masuk di situ tentang ibadah, gimana kita sosial, gimana nanti tentang hukum jual beli itu dijelaskan di ilmu fikih, bagaimana cara jual beli warisan, ya. Kemudian bagaimana hukum nanti kalau ada orang membunuh, itu semua masuk ke fikih, ya.
hutang piutang dan seterusnya. Ya. Itu dia. Itu dia 2 keutamaan ilmu fikih. Ya, adapun 3 lagi kita bahas nanti setelah istirahat. Sekarang istirahat dulu, silahkan. Masuk lagi. Habis itu Ustadz ke kelas 10 2 jam, habis itu pelajaran terakhir ke sini lagi. 3 les. Ini banyak emang di dalam kelas 12. Silahkan yang mau keluar, ada jajaran sini nggak ada ya? Bisa ya? Sudah pulang loh, ada yang pulang kan? Subuh ya, subuh. Ada orang. Oh, takdir loh. Di PT ya. Ya, akhirnya. Aku modal jadi kita dulu dalam mama ya. Supaya itu tadi dia. Jadi lopaknya betul. Foto tahu buat sakit kan? Aku tahu, tapi namanya bisa tahu. Aku kan buat dia beli kamu murah. Nanti kan tahu Anda bukan. Berapa? 10. 11. 90 tampung. Udah harga kawan itu. Iya. Tidak tahu. Oke. 90 tampung sama. Menurut aku mah itu takutkan loh, itu kalau bikin orang. Jadi pernikahan sebelum datangnya Islam itu ada 4 macam. Yang pertama seperti pernikahan kita sekarang, ya. Itu yang pertama. Bagaimana pernikahan manusia zaman sekarang? Ya, lamar, kasih mahar, izin, terus nikah, ya pesta baru boleh bersetubuh nikah. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua itu dia itu namanya nikahul istibda. Bagaimana nikah istibda itu? Yaitu laki-laki kalau misalnya seorang suami mau istrinya ini punya anak yang ganteng, sedangkan suaminya nggak ganteng. Gimana caranya? Ya jadi suami ini dia nggak mau menyetubuhi istrinya, jadi istrinya disuruh menyetubuhin cipulan ini yang ganteng. Itu pernikahan zaman dulu. Makanya dengar, itu pernikahan sebelum datangnya Islam. Jadi disuruh istrinya bersetubuh dengan laki-laki itu. Habis itu udah bersetubuh, laki-laki yang suami ini nggak mau menyetubuhi istrinya sampai dia beranak. Jadi udah hamil. Nah, jadi anaknya ini adalah dianggap anak si suami ini. Paham?
Berarti bisa punya anak itu bukan darah dia lah, anaknya bukan darah. Ya, itu namanya pernikahan sebelum Islam. Itu macam yang kedua. Tadi yang pertama seperti nikah kita sekarang, itu yang benar. Yang kedua ini apa tadi? Nikah istibda, jadi suaminya nyuruh isinya punya dari anak lain. Berarti tapi anaknya ini yang lahir nanti dianggap anak si suami ini. Ya. Jadi dia ganteng kan gitu, maksud dari suami ini. Enak yang ganteng lah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini dia perempuannya satu, kemudian disetubuhi oleh 10 orang, ya. Disetubuhi. Kan jangan ketawa ya. Disetubuhi oleh 10 orang. Kemudian nanti jika sudah beranak, jadi kan nanti wanita ini hamil, kemudian sudah beranak, jadi wanita ini yang milih. Wanita ini, oh dari yang paling yang disuka wanita ini, oh yang nomor satu. Nah, nanti dia di suaminya yang sah, yang lainnya enggak, gitu. Itu sesuka hati isinya nanti, suka hati perempuan ini ketika sudah beranak. Itu macam keberapa? Ketiga. Yang keempat, jadi dia ini dinamakan bagoya. Jadi di Arab ini sebelum datangnya Islam, jadi dia ada rumah, dia punya bendera di situ, bendera khusus warna merah. Itu menandakan bahwasanya dia ini perempuan yang bisa disetubuhi. Ya kalau zaman sekarang kita PSK lah kan. Ya, tapi bedanya di sana nggak bayar. Ya. Jadi semua laki-laki yang masuk itu boleh mensetubuhi, tapi nanti ketika perempuannya itu beranak, nanti dipanggil kofah. Kalau zaman dulu itu namanya kofah, yaitu ahli tentang mengetahui keturunan. Kalau kita tes DNA kan, kalau zaman dulu itu dilihat uratnya sama nggak sama bapaknya gitu. Nanti dipanggil ahli itu, nanti dipanggil sama wanita itu, laki-laki yang pernah bersetubuh dengan dia, terus anaknya ini dicocokkan ke laki-laki itu. Kalau udah cocok, baru itu jadi suaminya. Zaman dulu ada kondom? Ada. Ada. Berarti Apa? Zaman laki-laki, zaman dulu nggak ada. Nggak bisa rasanya ya. Asal-asal bersetubuh. Zaman dulu, zaman Nabi, ya. Makanya zaman Nabi sebelum datangnya Islam itu zina itu merajalela. Seperti yang tadi 4 macam tadi kan, zina semua itu kecuali satu yang enggak. Nah, kemudian khamar merajalela itu sebelum datangnya Islam. Makanya lah itu Islam datang untuk membersihkan akal. Nanti kalau banyak minum khamar nanti jadi mabuk terus. Kalau enggak keturunan enggak jelas kan, ini enggak jelas anak dari siapa, bapaknya siapa ya kan, yang bersetubuh siapa, dari siapa keturunannya, bapaknya siapa itu nggak jelas. Nah, maka Islam datang untuk memperbaiki keturunan. Nggak boleh dia bersetubuh dengan laki-laki lain dan seterusnya. Itu dia pernikahan. Itu yang keempat tadi kan ada 3. Yang keempat itu seperti nikah kita sekarang. Itu yang pertama. Kemudian nikah istibda, yang laki-lakinya itu nyuruh. Yang ketiga itu yang 10 orang. Yang keempat yang itu yang ada rumah, yang ada bendera, jadi semuanya masuk gitu, hampir sama. Bedanya yang keempat sama yang ketiga, kalau yang ketiga itu ceweknya yang milih mau jadi suaminya siapa, suka hati dia. Tapi kalau yang keempat itu sesuai si kofah tadi, yang ahli tadi, paham ya. Dan ketika datangnya Islam, 3 ini dihapus kecuali yang pertama, yang nikah kita sekarang yang sah, yaitu lamar dulu baru boleh menyetubuhi, dan perempuannya nggak boleh menyetubuhi laki-laki lain, laki-lakinya juga tidak boleh. Itu dia, paham? Itu dia Islam datang seperti itu. Itu tentang pernikahan. Kemudian tentang muamalah ya, di zaman Nabi banyak sebelum datangnya Islam banyak jual beli yang banyak di situ kebohongan. Contohnya ada di situ jual beli munabazah, yaitu jual beli sambil kita meraba-raba, munabazah. Nanti ditutup mata. Nanti misalkan orang jual jeruk ya. Kita ditutup mata, nanti kita raba-raba, mula masak. Iya, nanti di dalam jeruk itu ada yang busuk, ada yang enggak, ada yang busuk, ada yang bagus. Nanti kita raba-raba, yang kita ambil itu yang kita beli nanti. Harganya sama. Itu dia. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW ketika sudah datang Islam. Kemudian yang kedua itu nanti ada kita misalnya bayar 100.000 nih. Nanti ada 2 kotak, beda di dalamnya beda barang. Nanti kita tinggal milih. Nanti di dalamnya ada yang murah, ada yang mahal. Tapi kita milih. Bayarnya sama. Tergantung untung ruginya. Paham?
itu udah dihapus oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada bai'ul hasoh, itu ketika jual tanah. Jadi orang itu misalkan bayar normal, misalkan 5 juta. Tapi ukuran tanah yang mau didapat, mau dibeli sama dia itu sesuai lemparan dia, lemparan kerikil. Kalau dia lemparnya luas, nanti jatuhnya di mana itu makin luas. Tapi bayarnya segitu. Tapi kalau misalnya dia salah lempar sedikit doang, harganya sama. Paham? Itu dia. Itu ya, itu telah ya, pakai itu walinya. Dan jual beli itu telah dihapus oleh Rasulullah. Kemudian ada bai'un najas, jual beli najas, yaitu jadi ada ini pembeli, misalnya penjual nih, dia jual buah. Ada satu orang yang bersekongkol sama dia. Nanti ketika ada pembeli, dia pura-pura beli orang ini. Terus dia mereview, apa review itu? Oh ini bagus ini. Oh ini bagus ya gitu. Padahal itu sekongkol, paham nggak? Nah jadi biar orang yang pembeli asli ini, oh itu bagus betulan gitu. Itu dia bai'un najas. Itu nggak boleh. Itu jelas diharamkan. Kenapa? Karena itu berbohong, paham? Kalau memang betul bagus nggak apa. Tapi kalau misalnya ini dia nggak bagus ya, bai'un najas itu. Ya dilebih-lebihkan dan seterusnya. Masalahnya ini dia bersekongkol, bukan masalah bagus nggak bagusnya. Mau dia bagus, tapi kan ini bersekongkol buat ngelabuin si orang ini gitu. Ya, kalau misalkan dia memang bagus kan harusnya pembeli lain yang itu kan, yang bilang ini bagus itu dan seterusnya. Ini diharamkan. Apa? Ya udah 44 ya. Kita ini yang lainnya itu tentang hukum nanti akan kita bahas di jam terakhir. Ya. Ya, ada yang tanyakan? Kalau nggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pula tentang meeting menang ya? Ya itu menang ikut berinisiatif. Kan gini ya, kalau kan ada toko roti kan tadi. Jadi buka pagi sama malam. Kan buatnya pagi kan. Nah kalau nggak habis semuanya malam itu dibuang. Dibuang. Terus Dijadikan pupuk. ya tapi itu buatan dia kan rotinya kan. Ya, berarti nggak masalah. Yang masalah kalau buatan orang. Kalau misalkan itu kan dia buat rotinya terus dijual, kalau nggak laku dijadikan pupuk, itu nggak masalah. Tapi yang masalah kalau misalkan dia jualin punya orang, dia udah beli, tapi itu memang sesuai kemampuan dia juga sih, itu resikonya. Nggak ada yang diharamkan di situ. Biasa aja. Udah, Adik cepat. Pakai. Semen pakai. Ya, kita sampai 11. Itu SMP itu kan? Kita sampai 12:15 kan? Ya. Ini jam berapa? Ini jam 12, cepat 15 menit lagi, udah senang kan? 15 menit aja kita belajar. Cepat, semen pakai. Itu udah pakai semua, cepat semen. Sedikit aja kita belajar, cepat. Yes, belajar. Duduk di tempat masing-masing. Hah? Tanya lah. Udah nggak usah tahu, cepat duduk. Saya datang ke sini mau main atau belajar sih? Udah lama kan libur. Ya udah cepat duduk. Cepat duduk di situ. Asku gimana? Tempatnya mana tempatnya? Muat. Ini di sini emang? Hah? Di situ kan? Sini sekarang udah pindah. Udah sekarang aja. Ada. Ada dengerin 15 menit lagi ya. Anak-anak ada. Itu aja tanya. Cepat buka bukunya. Buka. Siapa yang punya buku tadi? Ananda punya ya? Buka bukunya. Yang lain. Muat, Arif, buka. Buka halaman 32. Sedikit lagi kita bahas. 32.
Nah, ini kita agaknya program. Agaknya tekan sana. Agaknya 400 nih. Baik. Apa? Gimana ya? Ya, di sini tadi kita telah membahas tentang apa? Tentang pernikahan sebelum datangnya Islam itu gimana tadi? Ada 4 kan? Kemudian ya yang 10 orang turunan. Nah, kemudian tentang jual beli sebelum Nabi gimana? Sebelum datangnya Nabi. Tadi ada yang tutup mata, nah itu. Semuanya itu apa? Itu semuanya ada unsur apa? Unsur kebohongan kan? Unsur kebohongan, tipu daya. Makanya itu sama saja seperti judi kan? Judi, begitu juga binomo tuh sama aja. Nah, boleh judi. Kemudian kita masuk pembahasan setelahnya itu tentang kisos di zaman Nabi. Apa itu kisos? Kalau dalam Islam kisos itu kalau dia udah bunuh orang, yang keluarga yang orang terbunuh itu bisa bunuh balik. Tapi zaman kisos sebelum Nabi itu ketika ada satu orang, misalnya A bunuh si B. Nah, keluarga si A ini dia bunuh keluarga si B semuanya. Itu kisos di zaman Nabi, misalkan A bunuh si B. Nah, keluarga si B itu bunuh semua keluarga si A, anaknya, bapaknya semua dibunuh. Itu di zaman sebelum Islam. Coba tes. Ya. Itulah dia. Jadi dia ketika membalas melampau batas, ya semuanya dibunuh. Nah, itu dia langsung diganti oleh Islam bahwasanya yang berhak dibunuh adalah cuman yang membunuh saja. Tapi kan kita kan Islam, bunuh darah orang Islam kan haram. Apa? Mana itu? Iya, karena tapi yang membunuh tanpa hak. Tanpa ada haknya. Misalkan orang lewat dibunuh itu nggak boleh. Tapi ini kan dia udah ngebunuh. Ngebunuh ada syariat dari Allah bahwasanya boleh dibunuh kalau orang udah ngebunuh, paham nggak? Ya, kalau orang kafir emang dia harus dibunuh, tapi bukan yang di dalam negeri kita. Orang kafir boleh dibunuh kalau dalam keadaan perang. Tapi kalau lagi santai-santai orang tetangga ini bunuh nggak boleh. Ya. Nah, itu dia. Begitu juga yang boleh dibunuh misalkan orang yang berzina, tapi yang udah nikah, kan dia dirajam kan, itu boleh dibunuh. Kenapa? Karena ada dalilnya dan seterusnya. Itu tadi permasalahan apa? Kisos. Kemudian permasalahan warisan di zaman sebelum Nabi itu yang dapat warisan itu yang abangnya doang, yang paling tua. Misalnya bapaknya meninggal, ada 5 anak bersaudara kan. Nah, yang dapat warisan itu yang paling tua si abangnya aja. Adik-adiknya yang perempuan nggak dapat. Itu warisan sebelum datang Islam. Kemudian setelah datang Islam diaturlah perempuan juga dapat, akan tapi tidak sebanyak laki-laki dan seterusnya. Paham ya? Kemudian permasalahan hakim ya. Kalau di zaman sekarang, di zaman Islam itu hakim itu yang mengetahui tentang perhukuman, maksudnya tentang pidana, ya tentang warisan dan seterusnya. Itu dia jadi hakim. Tapi kalau zaman sebelum Nabi itu yang dari hakim dia yang terkenal aja. Cuman yang terkenal aja. Misalkan yang terkenal dari orang Quraisy itu misalkan Abu Lahabnya, udah dia dijadikan hakim. Padahal dia nggak ada ilmunya. Nanti ada yang berselisih, dia cuma milih aja sesuai enaknya dia, nggak dilihat dulu bagaimana masalahnya. Paham ya? Itu dia. Jadi sepati siapa yang jadi hakim dan seterusnya. Itu zaman sebelum Nabi. Jadi banyak hukum-hukum fikih ya atau hukum-hukum di dalam kehidupan manusia sebelum Nabi itu bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan syariat. Akan tapi Islam datang dengan sesuai fitrah dan menguntungkan manusia. Paham ya? Begitu juga misalkan di zaman dulu sebelum datang Islam, sebelum datangnya Islam itu riba itu merajalela. Jadi sebelum datangnya Islam itu riba itu di mana-mana. Ya. Jadi orang kalau minjam balikannya bunganya 50% dan seterusnya. Ya. 50% ya. Itu dia. Akan tapi setelah datangnya Islam apa? Allah mengharamkan riba dan membolehkan jual beli. Kalau mau dapat untung dijual belilah.
jangan di peminjaman. Karena peminjaman kalau mau ngambil untung di peminjaman nanti jatuhnya di riba. Tapi kalau mau jual beli itu memang tempat nyari untung. Misalkan kita beli spidol harganya 5.000, kita jual 50.000, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena dia jual beli, mau kita mau ngambil keuntungan sebanyak apapun boleh. Tapi kalau peminjaman dia bukan ngambil untung, tapi berbuat baik saja. Kalau minjemin ya baliknya segitu, jangan lebih-lebih. Itu dia ada ribanya. Jadi saya pinjam modal buat buka usaha boleh? Nggak boleh kalau ada bunganya. Kalau ada bunganya, iya. Kalau nggak ada bunganya, ya di bank karena ada bunganya. Kalau di tempat kawan itu Kalau ada bunganya, bank syariah juga ada bunga. Di marketing aja. Jadi intinya kalau ada bunga, jadi kalau misalnya dia minjam baliknya lebih dari yang dipinjam walaupun cuma sedikit, itu dia riba. Sama kayak kita misalnya kita minjam motor, kita minjam uang ke orang. Habis itu kita minjam uang ke orang, habis itu kita minjemin motor kita ke dia. Itu ada manfaat, itu sama riba. Riba. Misalnya kita minjam ke orang, kita baliknya sama. Misalnya kita minjam 100.000, kita baliknya 100.000, tapi motor kita dipinjam oleh dia. Syaratnya kita boleh minjemin motor kita ke dia. Itu sebagai syaratnya. Maka itu termasuk riba. Paham ya? Dan seterusnya. Pokoknya nggak boleh ada manfaat dari peminjaman. Ya, itu semuanya riba. Kenapa? Karena peminjaman itu intinya buat berbuat baik kepada saudara, bukan buat ngambil untung. Kalau ngambil untung dijual beli. Paham ya? Itu sebelum datangnya Islam. Kemudian khamar, merajalela, ya, dan seterusnya. Bahkan para sahabat itu menyimpan khamar banyak di rumahnya bertong-tong, ya. Pajak itu haram apa enggak? Pajak. Enggak, kalau kita enggak. Kalau kita, misalnya dia jadi PNS, terus dari mana tahu uangnya dari pajak? Ya, kalau misalnya kayak gitu berarti itu masalah dosa pemerintah, bukan dosa kita. Kenapa? Karena kita dari ngajar misalkan PNS. Jadi yang diharamkan itu bukan zat hartanya, tapi pekerjaannya. Jadi misalkan orang riba, kalau orang riba dia dapat uang dari riba, hartanya ini dibuat buat beli nasi bungkus, boleh nggak? Boleh. Buat nasi bungkusnya itu nggak haram, yang haram buat dianya aja, paham? Uang itu haram buat dianya aja karena dia melakukan riba. Tapi kalau uang itu berpindah buat tukang ibu-ibu buat nasi bungkus, itu uangnya nggak haram lagi buat ibu itu, paham ya? Itu dia. Begitu juga misalkan uang pajak kan haram buat pemerintah, tapi kalau kita dari hasil ngajar kita PNS nggak masalah, paham ya? Karena udah berpindah tangan, ya, bukan dari zatnya. Makanya uang riba jangan dibakar dan seterusnya. Hah? Kalau Nyuri? Iya, kalau harta buat nyuri, ya, haramnya ke dia aja. Habis itu kalau uang hasil curiannya dibuat buat nasi bungkus, ibu itu boleh menerima nggak? Boleh. Kenapa? Karena bukan ibu itu yang nyuri, dianya, paham ya? Yang dimakannya, ya itu baru dosa bagi dia. Yang paham sisa sama orang yang nggak tahu. Tapi itu rezeki dia, nggak masalah. Misalnya kayak Tapi dia berdosa. nasi bungkusan kan, malingnya beli nasi bungkus. Ada juga orang yang makan itu nasi bungkusnya. Malingnya beli nasi bungkus. Nah, tergantung orang itu. Kalau orang itu tahu, itu nggak boleh dimakan. Misalnya nggak tahu, Tapi kalau nggak tahu boleh. Paham ya? Ya? Kalau kita maling duit kita kasih orang miskin itu gimana? Gimana? Maling duit kita kasih duit ke orang. Iya, dia sama saja tidak bersodakoh. Dia tetap tidak bersodakoh, tetap berdosa. Kenapa? Karena sodakoh itu dia dari harta halal, bukan dari harta haram. Ya. Paham sampai sini? orang kaya yang bisa. Ya, Pak? Misalnya yang dicuri itu hartanya orang kaya bangis terus disedekahkan dia. Orang kaya yang pelit. Ya, bengis. Oh, bengis, nggak, tetap mencuri dia. Jadi caranya itu nggak boleh yang haram. Walaupun gimana orang yang dicuri nggak boleh, pokoknya nggak bisa membenarkan pencurian. Paham ya? Jadi nggak ada pahlawan sedekah dari hasil mencuri, nggak ada. Ya. Ada dari negara luar saat. Terus disedekahkan ke orang Palestina. Tetap nggak boleh itu. Tapi kalau hartanya buat orang Palestina nggak masalah, dianya yang berdosa, paham ya? Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan?
Apa? Pablo Escobar berarti. Hah? Pablo Escobar. Pablo Escobar itu kayak mana? Ya, Kita nggak bisa. Nggak boleh. Berarti yang jual ganja. Ganja haram ada dulu. Ganja nggak boleh haram. Oh, kalau jadi bungkus. Kok jadi apa? Nggak masalah. Nggak apa-apa. Asal dia tidak ya asal nggak memabukkan. narkoba jatuhnya mirip ini Sat, anggur. Itu miras jatuhnya. Bukan, karena gini sistemnya. Anggur kan Homer itu kan gorengan. Kenapa? Kan gitu kan. Karena Umar jual anggur kan. Nah, karena jual ke orang. Karena nggak tahu orang ini seperti apa. Beli minuman. Enggak, karena tanam anggur kan. Terus? Ada orang mau beli angguran kan. Karena nggak tahu tuh anggur yang mau diapain dia. Itu kan boleh kan? Boleh. Narkoba kayak gitu nggak? Apa? Narkoba. Narkoba contohnya kita jual apa? Kita jual narkoba. Narkoba kan sebenarnya itu hal yang positif. Narkoba. Mana ada positifnya? Iya. Apa obat-obatan itu? Itu orang tua. Itu biasanya untuk orang tua. Sat. Hah? Kamar orang tua? Narkoba itu kan ada kan Sat dibilang jangan salah gunakan narkoba kan Sat. Iya. Jadi narkoba ada sisi positif kan Sat untuk digunakan. Iya. Buat apa positifnya? Aduh. Narkoba itu haram. Coba di sini. Rokok, miras itu semuanya ada positifnya. Tubuh heksimer. Iya, nggak bisa. Karena ada yang lain. Ada obat yang lain yang tidak haram. Kenapa? Narkoba diharamkan karena dia merusak akal. Merusak akal, nanti orang jadi sakau kan. Nah, jika yang dijual itu masih ada unsur itu, ya, itu tetap nggak bisa. Contohnya kalau misalkan kita jual bodrek misalkan, kalau orang berlebihan kan pusing juga. Tapi itu pada dasarnya nggak memabukkan. Jadi boleh kita jual karena pada dasarnya obat biasa. Tapi kalau misalnya memang predikatnya dia ini narkoba, bukan obat, ya, walaupun dia nanti bisa buat penam, itu tetap nggak boleh. Gitu. Obat penenang? Hah? Obat penenang? Obat penenang banyak yang lain. Ya. Kalau misalnya obat penenang dia harus pakai dosis juga kan dari dokter, jadi nggak boleh kita asal. Jadi nggak bisa dibenarkan. Obat tidur, kalau buat tidur nggak masalah. Memang buat tidur ya, buat tidur. Ya tapi bilang jangan salah gunakan. Oh itu kan misalnya mau ya bisa buat sakau juga itu. Ya. Kenapa buat salah gunakan overdosis? 2 pil sekaligus. Obat tidur bisa mati kan, nah itu dia. Tapi kalau untuk penjualnya nggak masalah, nah dianya ini, ya, yang menggunakannya ini. itu kan misalnya ini kan anak apotek kan jual obat tidur kan. Ada orang masih pernah viral TV, ada pernah nengok kalau dia itu pernah overdosis. Jadi dia datang ke apotek anak pengen obat penenang. Itu boleh ada. Dengan apa keluhan? Dia pernah masuk berita TV kalau dia itu pernah overdosis. Ah. Nah, jadi dia itu datang ke apotek anak mau beli obat penenang. Anak ada Nggak masalah. Kalau kita yang jual nggak masalah. Walaupun dia pakai buat apa, kalau nggak jelas, nggak tahu nggak apa-apa. Kalau misalkan dia tahu, kita lihat dulu dia ini kalau memang dia beli, memang buat itu, kita nggak boleh jual. Ya, dia pernah TV bolak-balik. Apa? Masuk TV bolak-balik gara-gara overdosis obat penenang. Kita tahu jadinya. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita udah tahu. Contohnya kayak tadi jual anggur kan. Kalau kita udah tahu dia tukang jual khamar, kita nggak boleh jual. Tapi kalau kita tahu dia ini beli tapi nggak jelas kan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita misalkan tahu dia penjual khamar, tapi dia cuma beli nggak bilang apa-apa, itu nggak masalah. Tapi kalau dia beli, kita tahu dia ini memang beli buat bikin khamar, nggak boleh. Jadi orang lah kan. Ada orang dia mau bilang berangkat, terus dia bilang dia mau buat komen karena nggak anak kasih kan. Iya. Terus anak bilang tuh ya, kalau misalnya komer nggak boleh, kalau misalnya komer boleh. Jadi orang ini nyewa orang untuk bilang karena kayak gitu, kayak anggur gitu aja. Nggak masalah. Ya. Karena itu yang penting kita nggak tahu. Ya, kalau misalnya kita tahu ini dari orang itu dia jelas kita tahu, ya itu nggak boleh, tetap nggak boleh. Jadi harus tahu jelas dulu ya. Iya, harus tahu jelas. Kalau masih sama-sama itu boleh. Kayak dari TV gitu, misalnya tengok orang itu nggak boleh sama-sama.
Kayak mana? Dari fikih, misalnya sekedar dari Orang itu beli ke kita. kalau dia tuh nyewa orang untuk dibelikan anggur, dijadikan homer. Nggak masalah. Nggak, kalau kita nggak tahu, kita nggak tahu jelas apa aslinya. Detik maksudnya tadi apa? Ada bos, dia suka nyewa orang untuk dibelikan anggur. Iya, tapi kan kita nggak tahu detail orangnya kan. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kalau udah tahu dia baru nggak boleh. Paham ya? Udah? Jadi sama atau nggak apa-apa? Hah? Sama atau nggak apa-apa? Sama nggak tahu nggak apa-apa. Ayam sama. Iya, itu dia. Kalau nggak tahu nggak apa, tapi kalau udah tahu itu baru nggak boleh. Ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Ya. Bahwasanya di zaman ya sedikit lagi. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada satu hal yang sesuai dengan syariat. Ya, bahwasanya kita ketahui tadi banyak hal yang tidak sesuai dengan syariat. Akan tapi ini ada satu, yaitu di halaman Haflul Fudul. Haflul Fudul itu adalah sebuah perjanjian ya untuk menghilangkan kezaliman ya di sekitar Arab tersebut ya. Jadi dia melindungi orang yang terzalimi, itu dia halful fudul. Nah, ini terjadi sebelum Nabi Muhammad diutus, sebelum 40 tahun ya. Sebelum turunnya surat Al-Alaq itu. Nah, ini dia yang sesuai dengan fitrah, yaitu menyelamatkan orang yang terzalimi. Contohnya? Itu halful fudul. Yaitu ada perjanjian di salah seorang kafir Quraisy di rumahnya, yaitu tentang tidak boleh menyakiti orang yang terzalimi atau melindungi orang yang terzalimi. Nah, itu kan sesuai fitrah kan, baik kan? Nah, itu dia. Nah, jadi ada beberapa hal yang sesuai fitrah dan ada yang bertentangannya banyak. Itu dia. Tapi kita halful fudul ini nggak harus dijelaskan karena terlalu banyak. Paham ya? Duduk. Udah habis waktunya. Duduk dulu. 13.15. Iya. Kita tutup ya.